أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan ini saya akan berbagi video tentang langkah-langkah izin pendirian sekolah, yang mana izin pendirian sekolah ini hanya sekali seumur hidup. Jadi cukup banyak syarat-syarat yang harus kita lengkapi. Syarat yang pertama yang harus kita lengkapi adalah surat permohonan pendirian sekolah yang ditujukan kepada DPM PTSP kota yang teman-teman akan mengajukan di kota mana, ditandatangani oleh kepala sekolah dengan materai 6.000. Yang kedua, proposal pendirian satuan pendidikan dengan daftar isi, menggunakan daftar isi. Di dalam daftar isi nanti ada bab pertama. Bab pertama itu berisi tentang latar belakang pendirian sekolah yang akan kita ajukan izin pendirian sekolahnya. Yang kedua, tujuan sekolah. Tujuan sekolah didirikan itu untuk apa? Poin yang ketiga di bab 1 adalah sasaran. Sasarannya tuh mana-mana saja. Sasaran untuk yang akan diperkirakan masuk ke sekolah kita. Lalu di bab 2, adalah data sekolah. Data sekolah. Yang pertama, poin pertama di bab 2 ini hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi pendaftaran, sosial, budaya, dan juga keuangan. Jadi kita harus mempelajari prospek pendirian sekolah kita ini, dari mulai siswa yang akan mendaftar dari mana saja, terus sosial, dari segi sosial di daerah situ seperti apa, budayanya seperti apa, sekolah yang akan kita bangun itu, dan yang terpenting adalah keuangan yang akan membiayainya. Yang poin ketiga, data jumlah satuan pendidikan yang sejenis di wilayah sekolah yang akan kita urus izin operasionalnya. Kita harus tahu, misalkan satu desa itu ada berapa, kalau misalkan kita ngurus SMP, ada berapa SMP-nya. Kalau mungkin sangat banyak SMP-nya, maka izin pendiriannya kemungkinan tolak. Tapi mungkin kalau satu desa baru ada satu atau ada dua, kemungkinan besar diterima izin pendiriannya. Apalagi di kota, ya. Kalau di kota mungkin satu desa ada 4-5 juga masih diterima, karena penduduknya padat kalau di kota. Beda dengan di daerah-daerah, mungkin satu desa itu paling banyak 2 mereka izinkan. Maka kita akan data dulu sehingga mereka nanti akan melihat sebanyak apa sekolah yang sejenis yang ada di situ. Poin yang ketiga adalah data perkiraan jarak satuan pendidikan yang akan didirikan dengan satuan pendidikan sejenis di wilayah tempat kita mengajukan. Misalkan berapa jaraknya, berapa kilo kah, berapa meter kah dengan sekolah-sekolah yang lain. Kita juga harus cantumkan di situ. Itu di bab 2 ada 4 poin. Sedangkan di bab 3 judul utamanya adalah struktur organisasi. Jadi ada struktur organisasi yang harus kita cantumkan di situ. Yang pertama, struktur kepengurusan sekolah. Siapa saja yang mengurus sekolah? Tentunya di situ pembinanya tentunya dinas pendidikan. Ada perwakilan yayasan, ada bendahara yayasan, ada sekretaris yayasan. Baru di bawahnya kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha, guru, security, dan juga tim kebersihan. Yang kedua, struktur kepengurusan satuan pendidikan. Tidak perlu di situ ada
pihak yayasan. Cukup dinas pendidikan kota, misalkan dinas pendidikan kota tersebut, baru kepala sekolah, wakil kepala sekolah, di situ ada tata usaha, ada komite. Jadi setiap struktur organisasi itu ada komite ya. Yang ketiga, struktur ketenagaan sama sebetulnya, struktur ketenagaan dengan struktur kepengurusan satuan pendidikan itu sama, tidak ada bedanya di situ. Cuma bedanya mungkin tidak ada siswa. Lalu poin yang selanjutnya di bab 3 adalah tugas dan tanggung jawab unsur ketenagaan. Tugas yayasan di situ ngapain? Tugas kepala sekolah ngapain? Tugas wakil kepala sekolah ngapain? Tugas guru ngapain? Tugas komite ngapain? Tugas guru bidang, tugas security, tugas tim kebersihan. Dijelaskan di situ poin per poin. Itu di bab 3. Sedangkan bab 4 adalah penutup. Seperti biasa, poin pertamanya adalah kesimpulan dan poin ketiganya adalah poin keduanya adalah saran. Itu adalah proposal izin pendirian sekolah. Setelah itu selesai, baru lampiran-lampiran yang telah saya sampaikan dulu di langkah-langkah pendirian dan juga langkah-langkah izin operasional dan pendirian sekolah. Lampirannya yang pertama, surat dukungan dari masyarakat setempat yang dibubuhi tanda tangan ketua RT, ketua RW dan diketahui oleh lurah ataupun kepala desa. Jadi kita minta tanda tangan kepada sekeliling, kanan, kiri, belakang, minta tanda tangan bahwasannya masyarakat di situ setuju dengan adanya sekolah yang akan kita dirikan. Ditandatangani oleh Pak RT-nya dan juga ketua RW-nya, lalu diketahui oleh lurah ataupun kepala desa. Yang ketiga, lampirannya adalah foto satuan pendidikan, dipoto gedung yang akan kita minta izin pendiriannya itu, plus denah lokasinya, denah lokasi satuan pendidikan. Yang ketiga, lampiran ketiga adalah foto 3x4 berlatar merah kepala sekolah dan ketua yayasan, disertai dengan fotokopi KTP kepala sekolah dan ketua yayasan. Lampirannya rekomendasi dari Dinas Perhubungan. Yang keenam, rekomendasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Yang ketujuh, rekomendasi dari kantor camat. Yang kedelapan, rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Yang kesembilan, fotokopi akta pendirian sekolah ataupun akta yayasan. Yang kesepuluh, fotokopi surat tanah ataupun sertifikat tanah. Kalau seandainya sewa gedungnya, maka ada bukti perjanjian sewa menyewa minimal 3 tahun dan juga pajak bumi bangunan. Yang ke-12 lampirannya, fotokopi sertifikat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ataupun BPJS Ketenagakerjaan. Ada sertifikat BPJS Ketenagakerjaan biasanya dimiliki oleh yayasan. Itu dilampirkan sebagai syarat pendirian sekolah. Yang ke-13, fotokopi izin mendirikan bangunan IMB. Itu wajib. Kalau nggak ada itu nggak akan walaupun lengkap semuanya tapi nggak ada IMB, maka mereka tidak akan melayani pengurusan izin pendirian sekolahnya. Yang ke-14, izin reklame. Izin reklame itu nama sekolah kita, misalkan SMP apa gitu, kan ada namanya, dipoto, urus izinnya, syarat pengurusan izin reklame, akta yayasan, fotokopi KTP pemilik, dan juga bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan. Setelah itu foto reklame yang kita akan urus, itu saja.
sebentar nanti kita akan diberikan kwitansi untuk melakukan pembayaran ke bank tertentu. Yang ke-15 adalah NIB ataupun nomor induk berusaha. Biasanya nomor induk berusaha itu sepaket dengan IMB, izin mendirikan bangunan. Nah, kalau udah ada IMB biasanya ada izin induk berusahanya. Yang ke-16, fotokopi keterangan pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Jadi kita ini sudah ada sudah didaftarkan, sudah memiliki alat pemadam kebakaran, dibuktikan dengan surat dari pemadam kebakaran kalau kita sudah mengurus pemadam kebakaran untuk keamanan di sekolah kita jika terjadi kebakaran. Nah, itulah teman-teman informasi tentang langkah-langkah pengurusan izin pendirian sekolah. Dan nanti setelah di ACC oleh pihak terkait, maka dijilid 2 jilid asli dan fotokopinya. Maka mereka nanti akan mengurus izin pendirian sekolah dan izin operasional. Itu bagi sekolah baru itu sekaligus kita mengurusnya, sekaligus mengurus izin pendirian sekolah dan sekaligus mengurus izin operasional sekolah. Demikian, dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.